Bayangkan suatu hari seorang agen pemerintah datang ke pintu rumahmu untuk meminta kamu merawat seorang gadis semi manusia, dan tak lama setelah itu dia mulai menyukaimu dan menghabiskan seluruh waktunya berusaha merampas ketulusanmu. Nah, itulah cerita protagonis kita, Kim Hyok Kusu. Kim Hyok Kusu yang akhirnya ditugaskan untuk merawat gadis bernama Mia, meskipun setelah waktu yang singkat dia jatuh cinta padanya dan terus-menerus memeluknya berusaha menghilangkan ketulusan mereka berdua di mana saja. Di ruang tamu, kamar mandi, tempat tidur, di hotel, dan pada dasarnya dimanapun mereka bisa menemukan privasi. Tapi bagi protagonis kita, ini tidak selalu baik, karena meskipun Mia dianggap cantik, dia sangat bersemangat sehingga seringkali tanpa sengaja berlebihan. Pada suatu kesempatan, dia hampir mengirimnya ke surga dengan sentuhan penuh kasih sayangnya ketika dia mencoba menarik diri, menekan titik sensitifnya. Dia memeluknya lebih erat, hampir mengirimnya bertemu dengan Yesus, meskipun dia bahkan tidak menyadarinya. Pada hari yang sama, seorang agen bernama Smith datang dan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kehidupan berdampingan antara spesies, pemerintah telah membuat kesepakatan untuk banyak pertukaran antar spesies, di mana semi manusia ditempatkan di bawah perawatan seseorang. Namun Smith, meskipun bertanggung jawab atas pertukaran ini, sangat ceroboh dan agak malas. Karena salah satu kesalahannya, dia membawa Mia ke Kim Hyok Kusu, dan untuk menghindari masalah, dia hanya memberitahunya untuk merawatnya dengan santai. Karena mereka tidak tahu aturan, Smith menjelaskan bahwa sangat dilarang untuk menyakiti semi manusia atau merusak keperawanan mereka. Dia juga menyebutkan bahwa dia tahu Mia sangat menyukainya, tapi jika mereka menjadi intim, Kim Hyok Kusu akan dihukum dan Mia akan dideportasi segera. Meskipun begitu, dia tidak menyalahkannya jika dia tergoda karena Mia memang cantik dan dia tampaknya bukan tipe yang bisa menolak. Mia datang dengan marah, meminta Kim Hyok Kusu berhenti bermain-main dengan pacarnya. Setelah Smith pergi, Mia menjelaskan mengapa dia sangat menyukai Kim Hyok Kusu. Ketika dia pertama kali tiba, dia mengira dia akan diperlakukan dengan buruk karena orang-orang jijik dengan lamas karena bagian tubuh mereka yang mirip ular. Tapi sejak awal, dia diperlakukan dengan baik karena dia orang yang baik dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Itulah sebabnya meskipun mengetahui risikonya, dia ingin bersemangat dengan Kim Hyok Kusu, tapi dia menolak bukan karena menghormati hukum, tetapi karena Mia hampir mematahkan lengannya. Untungnya, dia hanya terkilir, dan Smith datang untuk membantu mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke kota bersama karena menurut hukum, semi manusia tidak bisa pergi sendirian tanpa tuan mereka. Mia memanfaatkan kesempatan itu dan mereka mengunjungi berbagai tempat seperti pasangan. Mereka bahkan pergi ke toko pakaian dalam di mana Mia berpakaian untuk meminta pendapatnya, tapi Kim Hyok Kusu dengan cepat lari keluar, tanpa sengaja membawa pakaian dalam yang dikenakan Mia. Meskipun dia malu, Mia hampir telanjang di depannya setiap hari. Setelah itu, Mia senang, tetapi beberapa pria muncul untuk mengejek mereka, jijik karena Mia memanggil Kim Hyok Kusu, sayang. Ketika dia mencoba membalas, Kim Hyok Kusu menghentikannya karena aturan untuk tidak menyakiti orang dari spesies lain juga berlaku untuk semi manusia. Jika dia melukai manusia, itu akan menjadi masalah serius. Karena banyak orang berkumpul, mereka akhirnya masuk ke hotel karena dikejar. Mereka masuk ke sebuah kamar yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Mia bersiap untuk menunjukkan kasih sayang, tetapi saat itu polisi datang untuk menghentikan mereka. Namun, karena Smith yang bertanggung jawab, dia tahu itu tidak seperti yang terlihat. Ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan pria-pria yang sebelumnya mengejek Mia, tapi Kim Hyok Kusu menempatkan mereka pada tempatnya. Setelah berbicara dengan Smith, Mia sangat senang karena dia membela dirinya dan ingin melakukannya segera, tetapi Smith menginterupsi mereka. Keesokan harinya, Mia dalam suasana hati yang baik karena apa yang Kim Hyok Kusu lakukan untuknya, tetapi saat dia tidak memperhatikan, seorang gadis nakal bernama Poppy tiba-tiba membawanya pergi. Ketika Kim Hyok Kusu terbangun, dia mendapati dirinya bersama Poppy yang membawanya hanya karena dia tidak memiliki tuan. Tapi ketika dia mengetahui dia bisa dideportasi karena apa yang dia lakukan, es krimnya jatuh. Jadi, Kim Hyok Kusu memberinya miliknya, tetapi terjadi kesalahpahaman dengan kerumunan dan Poppy akhirnya menjadi kotor. Karena dia sangat polos, dia tidak punya masalah untuk melepas pakaian dan bermain dengan Kim Hyok Kusu di air. Tapi ketika Mia tiba, mereka mulai bertengkar, dan pada akhirnya dia mengambil semua pujian. Namun, ketika seorang petugas datang, mereka khawatir karena jika mereka ditemukan,
mereka bisa dideportasi. Itulah sebabnya, gadis kecil itu mengatakan dia juga akan menjadi tuannya, tetapi petugas membutuhkan dokumen untuk memverifikasinya. Untungnya, Smith sudah menyiapkan dokumennya. Malam itu, dia menjelaskan bahwa dia melarikan diri sebelum tiba dengan Kimito yang akan dipaksa merawatnya karena tidak ada yang mau merawatnya karena dia sering melarikan diri. Karena Kimito sudah terbiasa dengan sikapnya yang ceroboh, dia tidak masalah menerima. Sejak itu, dia mulai memanggilnya suaminya dan tinggal bersama mereka, mandi bersama. Smith terkejut bahwa Mia menerimanya begitu saja dan dia melakukannya karena menganggapnya sebagai anak yang polos. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia seumuran dengannya, dia masuk begitu saja dan tidak akan membiarkan Kimito mandi bersamanya. Jadi, ketika dia memandikannya, dia memberi peringatan, dan untungnya untuk Kimito, kedatangan Mia membuatnya memiliki seseorang untuk dipeluk dan menghangatkannya, meskipun itu tidak terlalu nyaman. Keesokan harinya, ketika Kimito kembali dari pekerjaan, dia ditabrak oleh seorang centaur bernama Centoria yang sedang mencari orang yang akan menjadi tuannya. Namun, karena kecelakaan itu, Kimito tidak mendengar apapun. Kemudian, ketika Smith memanggilnya, dia menjelaskan bahwa Minotaur mencari tuannya dengan cara yang berbeda karena tradisi mereka untuk bepergian dan mencari tuan mereka. Centoria percaya bahwa cara menemukan tuannya di Jepang adalah dengan menyeberang jalannya dengan kecepatan penuh dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan jiwa sejatinya. Namun, ketika Kimito menjelaskan bahwa ini hanya terjadi dalam manga, seorang pria mencuri tas seorang gadis. Centoria ingin menempatkannya pada tempatnya, tetapi karena dia tidak bisa menyentuh manusia, dia meminta bantuan Kimito. Dia menerima, tetapi ketika dia akan menungganginya, Centoria memarahinya dan mengatakan bahwa dia bukan kuda dan hanya tuannya yang bisa menungganginya. Jadi, untuk mengejar pria itu, Kimito harus memegang erat agar tidak jatuh, meskipun selama pengejaran mereka basah kuyup, dan untuk menghindari jatuh, Kimito menungganginya dan memegangnya sebaik mungkin, yang menyebabkan pria itu, tapi Centoria terdiam dan langsung menabrak gedung. Dia terjebak telanjang dan tak berdaya karena pencuri itu membawa senjata, dan ketika dia menyerang, Kimito akhirnya melindunginya. Untungnya, Smith menjelaskan bahwa senjata Centoria adalah replika. Dia juga mengharapkan bahwa dengan mengejar bandit, Kimito tidak akan menunggang Centoria, karena hanya tuannya yang bisa menungganginya. Dari perspektifnya, itu hampir seperti pernikahan. Jika dia melakukannya tanpa izin, itu akan seperti melanggar tradisi mereka. Kimito memahami keseriusan situasi itu dan meminta maaf kepada Centoria, tapi dia tidak marah karena itu bukan salahnya. Selain itu, setelah mengorbankan dirinya untuknya, dia memenangkan hati Centoria dan dia menerimanya sebagai tuannya serta bersumpah setia padanya. Namun, di tengah percakapan, para gadis datang untuk berdebat karena sekarang mereka memiliki lebih banyak pesaing dengan kedatangan Centoria. Pukul 6.51 pertarungan di antara para gadis menjadi lebih sengit untuk melihat siapa yang akan tinggal dengan Kimito, jadi itu adalah hal yang normal bagi mereka untuk bertengkar satu sama lain, dan untuk membuat keadaan lebih buruk, Kimito akhirnya terluka oleh para gadis, bahkan Dedi mencoba memaksakan jalannya. Tapi Centoria menghentikannya dan menginjak Mia untuk mengeluarkannya dari sana. Setelah mereka mencapai taman, Kimito memegang tangannya atas permintaannya, karena dia tidak terbiasa diperlakukan seperti seorang wanita. Namun, para gadis datang dan begitu melihat mereka seperti itu, pertarungan pun pecah karena semua orang ingin Kimito menjadi suami mereka. Smith, yang kebetulan lewat, melihat bahwa mereka hampir bertarung, tapi ketika dia mencoba menghentikan mereka, dia malah melukai Kimito. Kemudian, ketika efeknya hilang, para gadis merasa bersalah dan meyakinkan Kimito bahwa mereka akan mulai menahan diri untuk menghindari menimbulkan masalah padanya, tapi Kimito meminta mereka untuk tidak melakukannya karena dia menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya, karena mereka tinggal di bawah atap yang sama, dan dia hanya ingin mereka berhenti bertengkar. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan karena sebuah undang-undang sekarang sedang diajukan untuk memungkinkan manusia dan semi-manusia menikah, dia harus menikahi salah satu dari ketiga gadis tersebut untuk membuktikan bahwa itu akan memungkinkan di masa depan. Pada akhirnya, mereka pergi tanpa mendapatkan apa-apa, membuat suasana semakin tegang. Malam itu, Mia datang untuk berbicara dengannya tentang apakah dia ingin menikahi salah satu dari mereka, dan karena dia tidak menentang ide itu, Mia berniat untuk mengambil langkahnya. Namun, Poppy akhirnya mengganggunya. Pukul 8.06 beruntung,
Centoria menyelamatkannya dan menjelaskan bahwa para gadis sudah memasuki masa birahi karena itu adalah malam bulan purnama. Dengan topik pernikahan, mereka benar-benar kehilangan kendali. Namun, Centoria juga terpengaruh, jadi mereka bertarung dengan para gadis karena mereka sudah kehilangan kendali. Kimito melarikan diri karena jika dia tetap tinggal, dia akan terluka parah. Namun, ketika Kimito sedang berbicara dengan Smith, para gadis jatuh menimpanya. Melihatnya seperti itu membuat mereka takut, tapi karena Kimito baik-baik saja, para gadis melanjutkan. Keesokan harinya, mereka tidak ingat apa-apa dan bertanya-tanya siapa yang membuatnya terluka. Tapi dia berkata itu salahnya karena tidak memutuskan siapa yang akan dinikahinya, jadi dia akan mulai berkencan dengan mereka. Malam itu, para gadis sangat senang, tetapi mereka menerima tamu tak terduga, seekor slime. Untuk kejutan Centoria, slime itu sama sekali tidak lemah dan akhirnya membuat kekacauan. Pukul 8.54 ketika Kimito pergi untuk mandi, Centoria masuk bersamanya untuk meminta bantuan, tapi ketika mereka menyadari slime itu muncul di belakang mereka, dan karena Centoria mengambil pedang yang salah, mereka akhirnya jatuh dan slime itu menangkap Kimito. Ternyata slime itu adalah seorang gadis yang mulai membersihkannya, tetapi pada suatu titik dia tanpa sengaja mulai mencekiknya. Kimito melompat ke dalam bak mandi dan slime itu terjebak. Kemudian, ketika para gadis sedang membicarakan bagaimana slime itu bisa berbahaya dan menyerap banyak air, mereka menyadari bahwa Poppy sedang bermain dengan slime itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para gadis marah karena slime itu membuat segalanya licin, tapi itu bukan kesalahannya karena dia seperti bayi baru lahir dan bahkan tidak bisa bicara. Itulah sebabnya Poppy menamainya Su. Para gadis khawatir karena dia mungkin berada di Jepang secara ilegal, dan hal yang benar adalah memberitahu Smith yang mungkin akan mengusirnya, tapi Poppy, setelah mendengar ini, menolak menyerahkannya dan malah membawanya pergi. Kimito mengikuti mereka. Ketika mereka mencapai sungai, Su menjadi gelisah dan akhirnya jatuh di atas Kimito. Kimito tahu Su kesal karena jika dia jatuh ke sungai, dia akan larut dan mati. Namun, setelah dia aman, Kimito memarahi Poppy karena melarikan diri. Poppy tidak menyesal karena mereka ingin menyerahkan Su padahal dia belum melakukan kesalahan apapun, kecuali hampir mengirim Kimito ke alam baka. Itu adalah kejadian sehari-hari. Sementara para gadis sedang berdebat, beberapa anak-anak muncul yang hampir setiap hari bermain dengan Poppy. Namun, anak-anak itu cukup cabul dan membasahi para gadis, tetapi Su menyerap air untuk tumbuh besar dan meniru apa yang dilakukan anak-anak itu. Melihatnya bermain dengan anak-anak, Kimito tidak tahu apakah dia harus menyerahkannya. Saat itu, para pria yang sama sebelumnya mengemudi dengan sembrono, dan seorang gadis berlari di depan mereka. Untungnya, Su menahan benturan, tetapi dindingnya runtuh, dan meskipun Poppy berhasil menangkapnya, kekuatan itu tidak membiarkannya menahan dengan baik, dan dia jatuh. Beruntung, dia baik-baik saja karena Kimito telah menyelamatkannya dengan mobil dari para pria yang mengemudi sembrono. Kemudian, gadis itu memarahi Kimito karena ingin menerima Su ke rumahnya ketika dia meminta mereka untuk menganggapnya sebagai anak. Para gadis mulai membayangkan hal-hal dan langsung setuju. Sayangnya, Smith menemukannya dan keesokan harinya, mereka tiba untuk melakukan renovasi. Tampaknya Smith membuatkan sebuah kamar khusus untuk Su, namun para gadis tidak mengetahuinya dan mereka melarikan diri ke taman untuk bersembunyi. Namun, mereka lupa bahwa mereka tidak bisa sendirian tanpa seorang tuan rumah, jadi mereka bersembunyi dari beberapa pria berpakaian hitam yang tampaknya sedang mencari mereka. Di sisi lain, ketika Kim Hyo pergi mencari gadis-gadis tersebut, ia melihat seorang gadis yang sedang kesulitan. Sebelum gadis itu menabrak sesuatu, dia berhasil menyelamatkannya. Gadis itu bernama Maro, dan setelah mengetahui bahwa Kim Hyo sedang mencari gadis-gadis tersebut, dia memberitahu bahwa dia telah melihat mereka di taman. Namun, saat gadis-gadis tersebut dalam perjalanan, Su menjadi dehidrasi dan mulai meminum dari sumber kelembaban terdekat. Centoria juga tidak bertahan karena tubuhnya mencari kelembaban di mana-mana. Ketika para pria tiba, Nia hampir menghadapi Su, namun saat melihatnya dia teralihkan perhatiannya, dan Su memanfaatkan kesempatan itu. Setelah ketiganya kalah, Su mengejar Maro, tetapi Kim Hyo menghentikannya. Kemudian, ketika Smith tiba, para pria mengetahui bahwa Smith tidak membangun kolam untuk Su karena dia menutup mata terhadap Su untuk menghindari pekerjaan lebih. Tetapi kolam itu sebenarnya untuk Meo yang selain menjadi penyewa baru, adalah seorang putri duyung. Kemudian,
ketika Kim Hyo mengangkat Maro untuk menunjukkan rumahnya, Mia merasa cemburu. Dia membuat keributan dan akhirnya memecahkan kursi Maro, yang berarti Kim Hyo harus mengangkatnya. Ini membuat Mia sangat marah, terutama karena Maro sejak awal bertanya kepada Kim Hyo apakah dia memiliki pacar. Untuk meredakan situasi, Mia mengatur pendingin udara ke suhu yang sangat rendah, tetapi satu-satunya yang terpengaruh adalah Mia karena Meo bisa menahan suhu dingin. Kemudian, ketika Homero sedang berbicara dengan Mia untuk menyeimbangkan keadaan, dia mengenakan pakaian renang yang sangat provokatif, tetapi ketika Centoria dan Poppy mengalihkan perhatiannya, para pria masuk ke dalam air. Mia berpikir bahwa Maro memanfaatkan gangguan itu, tetapi ketika Mia mencoba menyelamatkan Kim Hyo, dia akhirnya tenggelam. Namun, Kim Hyo berhasil menariknya keluar, dan yang mengejutkan, Maro ternyata adalah orang yang sangat baik karena khawatir tentangnya. Ketika Su muncul, mereka menjelaskan bahwa karena suhu rendah, Su menjadi dehidrasi dan Kim Hyo melindungi Meo. Kemudian, ketika gadis-gadis itu ditinggal sendirian, Mia meminta maaf karena bersikap kasar, karena dia merasa cemburu karena Maro juga akrab dengan Kim Hyo. Namun, dia tidak akan membiarkan Maro merebutnya. Untungnya bagi Mia, Maro tertarik padanya, tetapi dengan cara yang berbeda, karena dia adalah penggemar cerita cinta yang tragis dan menginginkan cinta tragis di mana cintanya tidak terbalas. Itulah sebabnya dia berpikir untuk membantu Maro menjadi pacar Kim Hyo dan sebagai gantinya, dia ingin agar dia mengizinkannya menjadi kekasih dan memiliki cinta yang mustahil. Beberapa hari kemudian, ketika Kim Hyo kembali dari supermarket, Daddy memberitahu mereka bahwa dia akan bertelur, sehingga gadis-gadis itu terkejut. Namun, telurnya tidak dibuahi karena Arpilla sesekali bertelur, tetapi tiba-tiba seorang pria muncul yang ingin mendokumentasikan kehidupan semi manusia karena gadis-gadis tersebut adalah bagian dari pertukaran antar spesies. Itu normal bagi mereka untuk menerima, jadi pria itu mendokumentasikan kehidupan mereka meskipun dia terus bertanya pertanyaan pribadi dan mencoba mengambil foto cabul dengan alasan bahwa dia melakukannya demi koeksistensi. Dia bahkan ingin menyimpan kulit lama yang dicopot oleh Mia, yang sebelumnya dibantu Kim Hyo untuk dilepaskan. Selain itu, ketika dia akan bertelur, pria itu ingin mendokumentasikannya dan disensor. Karena para pria tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan telur itu, dia ingin menyimpannya karena ternyata dia adalah penipu dan dengan rekaman, kulit, dan telur Arpilla yang mahal, dia bisa menghasilkan banyak uang. Namun, dia membaca pikirannya di depan semua orang, dan tentu saja, gadis-gadis itu ingin memukulinya meskipun pria itu tahu mereka dilarang menyakiti manusia. Namun, Kim Hyo melemparkan telur Daddy, dan saat mencoba menangkapnya, dia memecahkan wajahnya. Telur yang dilempar Kim Hyo adalah telur dari Su dan Mia yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk makan malam. Omong-omong, setelah pemukulan itu, pria itu kembali ke bisnis lamanya, yaitu menjual jaring laba-laba dari Ar Ragnar. Namun, gadis bernama Rachel setelah mendengar tentang perbuatan baik Kim Hyo, mengikat pria itu dan berencana untuk mengunjungi protagonis kita. Namun sebelum itu, beberapa orc bersenjata mengambil sandera di kota dan menuntut konten dewasa dari orc, karena manusia tidak bisa menyentuh mereka. Smith mengurusnya dengan tim yang terdiri dari seorang monakle, ogre, seorang gadis zombie, dan seorang gadis yang bisa berubah bentuk. Setelah menyelesaikan masalah itu, gadis-gadis yang sama menangani kasus penipu itu, namun ketika mereka menyelidiki, Rachel akhirnya melarikan diri ketika Smith mengunjungi para bocah di sana. Ada banyak persediaan di luar karena Kimito telah diculik. Jadi ketika dia terbangun, Rachel terkejut karena dia tidak takut padanya, tetapi dia bereaksi ketika seorang petugas keamanan tiba. Rachel menangkapnya seperti boneka. Ketika petugas itu pergi, Rachel menyadari bahwa protagonis kita sekeras batu, jadi dia ingin mengujinya dan membuktikan bahwa dia seperti manusia lainnya dan tubuhnya memang merasa terangsang oleh provokasi Rachel. Namun, Rachel menganggap bahwa dia hanya tertarik pada bagian tubuh manusia miliknya dan bahwa bagian lainnya membuatnya jijik. Sebelumnya, ketika mereka tiba di keluarga angkatnya, dia merasakan ketidaknyamanan di wajah mereka dan ketika pria yang sebelumnya datang untuk mengusulkan bahwa dia akan merawatnya agar tidak mereka meninggalkannya, dia pergi dengan pria itu karena dia percaya bahwa semua manusia merasa jijik padanya, tetapi protagonis kita tidak takut padanya dan bahkan berpikir bahwa kakinya lucu. Ketika dia mengira dia seorang mesum, polisi datang. Rachel berpikir bahwa Kimito akan mengkhianatinya.
Tetapi dia berpikir mereka mencarikannya karena dia telah memukuli pria itu seperti yang dia katakan kepadanya bahwa dia harus melarikan diri dan dia akan menyerahkan diri, yang mengejutkannya dan membuatnya tertawa. Namun kemudian semuanya diselesaikan karena Smith merasa bersalah karena tidak menemukan keluarga angkat yang cocok dan karena Rachel memberi petunjuk bahwa dia ingin tinggal bersama Kim, bocah itu dan Yasem tidak keberatan membuat protagonis kita bekerja. Rachel akhirnya tinggal bersama mereka dan karena dia sangat sayang pada Kim, Mia tidak akan membiarkannya meskipun dia bukan saingan Rachel. Sayangnya bagi Rachel, gadis-gadis lainnya menyukainya, tetapi pada malam hari ketika Rachel ingin memanfaatkan protagonis kita, Mia datang dan membawanya pergi untuk mencegah Kimito disalahgunakan. Dia berencana untuk memulai dari awal, tetapi ketika mereka berhenti, mereka menemui masalah dengan beberapa pria karena Centaur tidak bisa menyakiti mereka. Mereka menangkap Kimito dan akan memanfaatkan dirinya, tetapi Rachel tiba tepat waktu dan menempatkan para pria itu pada tempatnya. Namun, apa yang dia tuju adalah membawa Kimito ke hotel yang tidak akan diizinkan oleh Centauria. Kemudian Kimito jatuh sakit dan meskipun gadis-gadis ingin memanfaatkannya, Smith tidak akan membiarkannya karena Kimito mungkin memiliki virus yang bisa menulari gadis-gadis tersebut. Itulah sebabnya dia berencana untuk merawatnya. Meskipun yang malas hanya ingin menghindari pekerjaannya dan ditambah lagi mau merawatnya karena dia tertidur. Kemudian untuk merawatnya, mereka mengirim gadis slime mereka yang kebal. Dia bertindak seperti semua gadis-gadis tersebut karena ketika dia berubah menjadi dirinya, gadis-gadis itu melatihnya untuk merawatnya, tetapi karena gadis-gadis itu hanya mengajarinya hal-hal yang tidak berguna, Rachel menghentikan mereka setelah dia melakukan semua yang diajarkan gadis-gadis itu. Rachel membaca pikirannya dan dengan melihat ingatannya, dia menemukan bahwa dia sakit sehari sebelumnya ketika dia pergi mencari dirinya, menyadari tenggorokan kering karena demam, dia menghidrasi dirinya dengan payudara opa dan entah bagaimana protagonis kita akhirnya sembuh, jadi gadis-gadis pergi memeriksa dirinya dan untuk kejutan semua orang, gadis slime yang sudah belajar berbicara memberitahu Kimito bahwa dia mencintainya. Ketika Mia memarahinya, saingan barunya, Smith datang bersama mereka untuk melihat bagaimana keadaan Kimito, tetapi ternyata sekarang dia yang sakit, namun gadis malas itu tidak ada yang ingin merawatnya, bahkan rekan-rekannya. Kemudian Smith akhirnya bertemu Kimito di kafe meskipun gadis-gadis itu sedang mengawasi mereka karena mereka mengira itu kencan. Gadis-gadis itu menghabiskan waktu mereka mengamati mereka, merencanakan untuk menangkap mereka dalam tindakan dan memeras Kimito untuk membuatnya menjadi milik mereka karena Mia tidak akan membiarkannya. Mereka tertangkap oleh keamanan dan ternyata mereka berpura-pura kencan karena surat yang memperingatkan Kimito bahwa jika dia menikah, mereka akan membunuhnya. Itulah sebabnya Smith meminta gadis-gadis itu untuk berkencan dengan Kimito untuk menangkap pelakunya dan M adalah yang pertama. Meskipun Meo akan menemani mereka, dia menghabiskan kencan itu dengan merusaknya tanpa sengaja. Juga, ketika Maro ikut serta dalam acara air, Mia yang merasa cemburu akhirnya keluar dengan marah. Saat itulah dia bertemu dengan pria kadal ini dan karena mereka memiliki banyak kesamaan, dia setuju untuk berbicara dengannya, tetapi niatnya adalah untuk berbicara buruk tentang Kimito untuk merayunya. Namun, karena Mia hanya mengatakan hal-hal baik tentangnya, pria itu kesal dan mengungkapkan bahwa dia adalah seekor naga dan mungkin yang mengirim surat itu karena dia jatuh cinta dengan Mia. Pria itu mencoba membawa Mia dengan paksa, tetapi Kimito tidak akan membiarkannya dan akhirnya menabrak mereka setelah keluar dari danau. Kimito menunjukkan keberaniannya, tetapi pria itu yang sangat marah karena kedinginan ingin mengeringkannya agar tidak sakit, tetapi ternyata pria itu adalah seorang gadis yang hanya ingin Mia menjadi temannya. Pada akhirnya, dia dihukum oleh hukum. Kemudian setelah semua yang terjadi, Centaur berusaha sebaik mungkin untuk merawat Kimito. Kim, anak dari orang yang mengirim surat itu, berada bersama mereka selama piknik dan karena Kim adalah orang yang sangat baik, Rachel adalah orang yang memberitahunya bahwa makanannya kurang bumbu. Centaur tidak makan daging, jadi dia tidak tahu cara menyiapkan makanan untuk orang lain. Ini membuat Centauria depresi dan saat itulah Succubus memanfaatkan kesempatan untuk menghipnotisnya. Succubus langsung pergi ke kamar protagonis kita menikmati situasinya, tetapi ketika seekor babi hutan muncul, mantra itu terputus dan karena para bocah akhirnya menumbangkan babi hutan, Centauria masih merasa tidak mampu membantu
Kim menungganginya dan memeluknya untuk memberitahunya bahwa dia selalu berguna baginya dan dia berharap untuk terus bisa mengandalkan bantuannya. Ketika para bocah pergi, Rachel menangkap babi hutan itu dan juga Succubus yang tidak merasa terintimidasi, tetapi Rachel tidak lembek dan setelah satu malam, dia mengubahnya menjadi seorang mesum. Dia juga menemukan bahwa Succubus bukanlah orang yang mengirim surat itu karena mereka menerima surat lain. Gadis-gadis keamanan yang lelah menjaga mereka memutuskan untuk pergi berkencan dengan Kim untuk menangkap pelaku. Kencan pertama adalah dengan ogre bernama Theo. Mereka pergi berbelanja pakaian, tetapi karena pakaian itu tidak cocok untuknya, sangat sulit untuk melepasnya, jadi Kim harus membantunya. Namun, ketika dia menarik celananya turun, Theo mulai menangis di ruang ganti karena pakaian itu tidak pas karena ukuran tubuhnya. Namun, Kim berhasil memodifikasinya agar pas, yang membuat Theo menyukainya. Kencan kedua adalah dengan zombie bernama Zina. Ketika tangannya terlepas, Zina terkejut karena Kim tidak takut padanya, yang membuatnya percaya padanya. Kencan ketiga dan terakhir adalah dengan Manako yang hanya memiliki satu mata. Karena orang selalu menghindar darinya, dia ingin menguji hal ini dengan Kim. Kim malah memandangnya dengan senang hati dan bahkan menunjukkan perhatian ketika dia tersipu. Di tengah-tengah ini, mereka menemukan siapa yang mengirim surat-surat itu dan gadis-gadis itu buru-buru mencari tahu bahwa itu adalah Doppel, teman mereka. Ternyata, Doppel telah mengirimkan surat pertama bersama Smith untuk memberi dorongan pada para pria agar berkencan, tetapi surat kedua tidak dikirim oleh mereka, melainkan oleh gadis ini yang mengancam Kim. Namun, Kim akhirnya membawanya pulang hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah gadis tanpa kepala. Para pria keluar untuk mencari kepalanya yang seharusnya ada di suatu tempat setelah Mia ketakutan. Mereka menemukan kepalanya, dan ternyata gadis itu sangat misterius, yang aneh karena tubuhnya tampak kikuk, tetapi ternyata dia hanya suka membuat dirinya terlihat menarik. Ketika Rachel mulai bermain dengan tubuhnya, gadis itu tidak bisa berhenti merasa terangsang. Dengan seorang penjaga di dekatnya, Kim harus menenangkannya, dan untungnya Rachel berhenti ketika dia merasa haus, tetapi dia juga mulai menghisap kelembapan dari tubuh gadis itu. Setelah itu, mereka membawa gadis itu ke rumah, tetapi ternyata dia adalah Adon, seperti Dewi Kematian yang mengejar mereka yang akan mati dan dia datang untuk Kimito. Rachel tidak akan membiarkannya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kematian, atau begitu gadis itu pikirkan. Namun, Rachel sepenuhnya menundukkannya untuk menghindari gadis itu menyentuh Kimito. Mereka membawanya keluar dari sana meskipun akhirnya dia dilemparkan ke situasi Centoria yang membuat ilusi dan menghabiskan waktu menariknya. Ketika mereka berhenti, Dulin mengejar mereka, jadi mereka segera keluar dari sana, tetapi karena dia penggemar cinta tragis, dia ingin memiliki banyak anak sebelum kematiannya, menjadi seorang ibu yang telah kehilangan kekasihnya. Karena alasan ini, dia ingin melakukannya di sana dan menyuburkan telurnya. Karena Kim tidak bisa menghentikan sesi itu, dia membawanya ke air untuk melakukannya. Untungnya Mia menghentikannya dan mengeluarkannya dari sana, tetapi dia ditangkap oleh Rachel yang telah bergabung dengan Dulin. Karena Kimito akan mati dengan menderita, dia ingin setidaknya dia pergi ke surga tanpa penderitaan, tetapi Kimito tidak percaya pada hal-hal itu, dan untuk membuktikan itu omong kosong, dia akan menghadapi takdirnya. Namun, ternyata dia tidak pernah dalam bahaya mati, atau setidaknya itulah yang dia katakan. Kemudian Zil menjelaskan bahwa gadis bernama Lala telah melarikan diri dari tuannya, dan hanya suka berpura-pura menjadi Shinigami. Dia bermasalah dan ingin tinggal bersama Kimito, yang langsung diterima oleh Smith. Beberapa hari kemudian, Kimihito kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena mendukung gadis-gadis itu tidak murah, dan puncaknya adalah kedatangan Lala. Jadi, para pria pergi ke distrik komersial untuk mencari makanan dengan harga super murah, meskipun para penjual takut menyinggung mereka dan mulai menyembunyikan daging, ikan, dan telur. Tetapi karena gadis-gadis itu memakan semua itu dan mereka akrab dengan mereka, Amaro memberi beberapa ikan pada Eren dan Centoria diberikan sayuran dengan harga sangat murah. Ketika Kimito memberitahu mereka bahwa mereka bangkrut, semua orang di distrik memberikan banyak makanan pada mereka. Ketika gadis-gadis itu pergi untuk mengantar makanan, Kimito terus mencari makanan karena begitu banyaknya. Mereka akhirnya sampai ke hutan di mana ada Adra bernama Ki. Di bab sebelumnya, dia kehilangan kendali karena limbah beracun, dan untuk mengembalikannya ke keadaan normal, dia menyerap limbah yang sama untuk tumbuh menjadi raksasa, dan Kimito menyerap energinya langsung dari dadanya. Ya,
itu terjadi. Mereka tiba mencari makanan di hutan, dan karena dia tampaknya tidak ingin membantu mereka, dia melumpuhkan Kimito dan mulai menghisap putingnya lagi. Ketika Kimito menyingkirkannya, dia setuju untuk membantu mereka dengan membawa mereka ke tempat yang ada makanannya dengan bantuan seseorang yang tahu membedakan barang beracun. Mereka berhasil membawa banyak makanan pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, naga yang sebelumnya menyerang mereka lagi, tetapi Z menyemburkan racun dan memastikan naga itu tidak akan mengganggu mereka lagi. Sesampainya di rumah, Kimito menyiapkan pesta untuk para gadis, dan karena para gadis pengaman juga tiba, Kimito harus bekerja lebih keras untuk menyiapkan cukup makanan untuk semua orang. Pada akhirnya, semua orang puas, tetapi mereka kehabisan makanan. Smith tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi Zul menjelaskan situasinya. Dia pikir Zul akan memarahinya karena tidak menyiapkan cukup makanan untuk para gadis, tetapi Zul justru memberitahunya bahwa organisasi yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran tersebut dan dia hanya perlu menyerahkan kwitansi untuk penggantian biaya. Jadi, masalah yang dia alami ternyata sia-sia. Tapi ya, itu akhir dari video ini. Jika kamu suka, subscribe ke saluran ini dan sampai jumpa di lain waktu.